Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis tingkat imunitas Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 hingga 2023 menggunakan visualisasi dashboard dari Microsoft Power BI. Nah, sebelumnya, aku nih mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau nonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, di sini sebelum aku lanjut, ada pepatah yang berkata nih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, aku harus kenalin diri. Nah, kenalin teman-teman. Nama aku tuh Bang Rahmat. Nah, di sini aku dan juga teman-teman bakal jelasin mengenai hasil analisis tingkat kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2023 menggunakan visualisasi dashboard dari Microsoft Power BI. Oke. Nah, di sini tuh kan tadi aku bilang ada teman-teman. Nah, siapa aja tuh? Nah, di sini ada Mas Adril, Mas Justin, Mas Rifki, Mas Fajar, Mas Andika, dan juga Mas Krisna yang bakalan bantuin aku untuk jelasin dari hasil analisisnya nih. Oke. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin nih mengenai latar belakang. Nah, tingkat kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur mengalami dinamika peningkatan pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, dari mana sih tahunya? Nah, dari sini dong, dari Portal Satu Data Indonesia. Nah, Portal Satu Data Indonesia merupakan salah satu akun atau website yang melingkup data yang ada di Indonesia, sama halnya seperti BPS ini. Nah, apa aja sih tingkat kejahatan yang terjadi? Nah, di situ ada pencurian, penganiayaan, dan juga penyalahgunaan narkoba nih. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, peningkatan kasus ini di beberapa wilayah perlu adanya pemetaan nih agar langkah preventif itu tertuju dengan baik. Nah, butuh juga analisis yang lebih mendalam agar kebijakan penanggulangan dapat dilakukan secara efektif dan juga tepat sasaran. Oke, nah selanjutnya bakal jelasin oleh teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Ardil Amsata Serdia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren tingkat kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 hingga 2023. Yang kedua, jenis tindak kriminal apa yang paling dominan terjadi di Kalimantan Timur selama periode tersebut. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Kalimantan Timur dalam kurun waktu tersebut. Baik, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan dari hasil visualisasi dashboard menggunakan Microsoft Power BI. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa Microsoft Power BI merupakan salah satu tools yang digunakan untuk menampilkan visualisasi data. Nah, di sini hasil dashboard yang telah kami sampaikan, yang telah kami buat mengenai tindak kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa subtotal dari keseluruhan tabel yang di bawah ini itu merupakan 12.040, 12.040. Nah, untuk datanya lebih lengkap, di sini teman-teman bisa diklik ya, bisa di show as table. Nah, jadi di sini ditampilkan bahwa keseluruhan tuh 12,399. Nah, dibulatkan jadi 12.040 atau 12.400. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat dari hasilnya, kita back. Nah, di sini tuh menyimpulkan bahwa kasus narkoba itu penyumbang terbesar. Nah, kita bisa klik. Nah, kasus narkoba itu menduduki 33,16%. Nah, dari hasil keseluruhan kasus yang ada. Nah, untuk kasus terkecil itu kita bisa lihat di sini ada pembunuhan. Nah, pembunuhan dan kejahatan seksual itu 0,41% dan eh, 0,72 itu di kasus pembunuhan. Nah, bisa kita perbesar juga. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada kasus yang terjadi kejahatan seksual, kasus kasus pembakaran. Nah, di sini tuh sudah ditampilkan keseluruhannya. Nah, untuk crime dash kejahatan anak ini juga telah disampaikan. Nah,
kita bisa ngeklik apa namanya hasil ini juga menghasilkan bahwa berapa keseluruhan total di dashboard juga akan disampaikan. Nah, seperti itu. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pada penjelasan selanjutnya di sini ada penjelasan tentang visualisasi data yang telah kita buat berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Di sini di sebelah paling kiri ada Crime Desk Kalimantan Timur yang artinya di sini ada tingkat kejahatan atau jumlah kejahatan yang terjadi kepada anak-anak sepanjang tahun 2022. Di sini ada angka yang paling tinggi atau 80 kasus pada tahun 2022 adalah kasus pemerkosaan kepada anak-anak. Yang kedua ada kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga ada pencabulan terhadap anak. Dan yang keempat adalah kekerasan terhadap anak. Lalu di atasnya di sini ada tiga kotak di sini. Ini adalah yang paling kiri atas adalah jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022 dan yang kedua di sini adalah jumlah kasus yang tertangani dan yang paling kanan adalah jumlah kasus yang tidak tertangani. Di sini kita dapat simpulkan bahwa sebagian besar kasusnya sudah tertangani. Lalu di bawahnya ada dua kotak. Ada kotak yang sebelah kiri adalah bagian-bagian dari kasus kriminalitas yang terjadi di Kalimantan Timur. Di sini kita bisa lihat kejadiannya, kejadian biasanya sudah di sini tercatat ada 30% kejadian biasa dan kejadian terbesar kedua adalah kasus narkoba. Dan di sebelah kanannya ada jumlah kriminalitas per tahun di Provinsi Kalimantan Timur. Di sini kita dapat simpulkan, kita dapat lihat bahwa angkanya setiap tahun mengalami peningkatan. Yang tahun 2021 hanya 571 kasus, meningkat 23% pada tahun 2022 dan terus meningkat. Ini mengindikasikan dan atau menggambarkan bahwa eh, angka kriminalitas di Kalimantan Timur setiap tahunnya terus-terus meningkat. Dan ini adalah bentuk hasil visualisasi dari kelompok kami terhadap angka kriminalitas yang terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur. Oke, selanjutnya saya di sini bakal membahas tentang landasan teori. Yang pertama adalah teori struktur sosial atau social structure theories. Ini menjelaskan bahwa tingkat kejahatan lebih tinggi di daerah-daerah dengan struktur sosial yang lemah, mobilitas penduduk tinggi, dan kurangnya kontrol sosial informal. Dan yang kedua ada teori ekologi kriminal atau ecological criminology. Ini menekankan hubungan antara lingkungan fisik dan sosial dengan distribusi kejahatan. Beberapa konsep ini juga penting, termasuk area kejahatan dan bagaimana karakteristik geografis dan demografis suatu wilayah memengaruhi pola kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Triadi dengan NIM 1050123003003 dari kelas AB4702. Untuk terkait tujuan analisisnya, di sini yang pertama, untuk mengetahui perkembangan tingkat kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2021 hingga 2023. Kemudian menganalisis jenis kejahatan yang paling dominan terjadi di tiap tahunnya. Lalu untuk mengidentifikasi daerah kabupaten atau kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi dan terendah. Selanjutnya untuk menelusuri fluktuasi jumlah kasus kejahatan dari tahun ke tahun berdasarkan data yang tersaji. Yang terakhir untuk menyajikan informasi kriminalitas secara visual, interaktif melalui Power BI untuk memudahkan interpretasi data. Untuk solusi dan perspektifnya, yang pertama perspektif kriminalitas. Ada 4 poin, yaitu poin pertama, sosial, urbanisasi, dan imigrasi meningkat akibat pembangunan IKN. Gesekan sosial dan kejahatan bertambah. 2. Ekonomi. Dampak pandemi dan pengangguran picu pencurian, penipuan, dan kejahatan kecil. 3. Hukum. Aparat terbatas, penanganan kejahatan digital dan lingkungan belum maksimal. 4. Wilayah. Pembangunan tidak merata, kriminalitas tinggi di daerah pinggiran dan kawasan baru. Untuk solusinya ada 5 poin. Yang pertama, cegah sejak dini.
CCTV, patroli lingkungan, dan sistem deteksi rawan kejahatan. Yang kedua, perkuat aparat, tambah personel, beri pelatihan khusus, terutama kejahatan digital. Yang ketiga, ada berdayakan ekonomi lokal, ciptakan lapangan kerja dan dukung UMKM. 4. Edukasi hukum dan digital, agar masyarakat paham dan tidak mudah jadi pelaku atau korban. 5. Tegakkan hukum tegas, terutama untuk kasus tambang ilegal, narkoba, dan mafia tanah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yacin Al-Fadri. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Analisis kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan penyalahgunaan narkoba masih mendominasi dalam 3 tahun terakhir. Faktor-faktor sosial seperti urbanisasi dan migrasi akibat pembangunan IKN, tekanan ekonomi pasca pandemi, keterbatasan aparat penegak hukum, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi pemicu utama peningkatan angka kriminalitas. Diperlukan langkah preventif yang terarah seperti peningkatan pengawasan lingkungan, CCTV maupun patroli, penguatan kapasitas aparat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta edukasi hukum dan digital. Analisis ini menegaskan pentingnya kebijakan berbasis data dan wilayah dalam menanggulangi kejahatan secara efektif dan berkelanjutan. Baik, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngeluangin waktunya, udah nonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam mengerjakan analisis ini. Dan di sini kami juga mau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi serta ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Triaji Priyo Pratomo atau Pak Aji yang sudah berjuang keras memberi kami ilmu pengetahuan mengenai bisnis intelijen dan juga analitik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Dah, sampai jumpa di lain waktu.